tengah panas diperbincangkan di media sosial. Hingga kini Ayu Dewi masih terlihat santai dan terus berjalan dengan sebuah karya. Tak ingin ambil pusing terkait berita miring mengenai ocehan Dennis Karista, rupanya Ayu tengah disibukkan dengan kegiatan positif untuk dirinya. Memiliki lingkungan yang baik dan juga suportif, ternyata membuat Ayu Dewi kian bertumbuh dan matang dalam menjalani segala proses kehidupannya. Sering membagikan kegiatannya di media sosial, rupanya kini Ayu Dewi tengah diasihkan dengan kegiatan berolahraga hingga bisnis barunya. Merasakan dampak yang baik dari olahraga yang tengah ia geluti, ternyata hal itu membawa efek domino bagi kehidupannya. Selain memiliki tubuh yang sehat, Ayu Dewi juga rupanya tengah digait oleh sebuah brand untuk berkolaborasi dalam pakaian olahraga. Berbeda dengan Dennis Karista yang kerap menggembar-gemborkan dugaan perselingkuhan dengan sosok RD, justru Ayu Dewi kini kian terlihat lebih bahagia dan matang dalam setiap sisi kehidupannya. Tak ada sedikit pun celah bagi Dennis untuk bisa langsung menggoyahkan apa yang kini tengah dilakukan oleh Ayu Dewi. Lantas seperti apakah Ayu Dewi menceritakan segala kegiatan yang tengah ia jalani saat ini? Dan bagaimanakah Ayu Dewi menceritakan kegemarannya dalam berolahraga saat ini? Bersama Cuap-Cuap Investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Memiliki sebuah hobi tentu akan menyenangkan jika hal tersebut justru membuahkan sebuah rejeki bagi si pelaku. Hal ini rupanya tengah dirasakan oleh Ayu Dewi. Bagaimana tidak? Memiliki hobi tenis dan juga golf ternyata membuat Ayu Dewi dilirik oleh sebuah brand lokal dalam produksi pakaian untuk olahraga. Meski tengah dihadapkan oleh sebuah isu dalam rumah tangganya, namun rupanya hal tersebut tak mempengaruhi apa yang menjadi fokus Ayu Dewi. Lantas seperti apakah Ayu Dewi menceritakan hobinya yang kini menjadi sebuah kolaborasi dalam bisnis? Dan adakah Ayu Dewi merasa persaingan bisnis di kalangan selebriti merupakan hal yang benar adanya? Dari hobi jadi kolaborasi. Nah itu yang aku selalu seneng, ibaratnya ya, kita tuh kalau ngelakuin sesuatu hal kan harus pakai hati. Biasanya kalau kita ngelakuin hal-hal tuh pakai hati, nanti ada next stepnya pasti ada keberlangsungannya. Nah tiba-tiba ada yang ngajakin collab, brand yang no play alias nggak main-main, yang bener-bener kualitasnya terjaga, terus udah gitu made in Indonesia pula. Jadi ini bener-bener kebanggaan nggak sih? Jadi biar orang-orang tuh yang ngerasa gimana ya brand kita bisa nggak ya bersaing di luaran gitu, bisa kok gitu, karena banyak ternyata teman-teman yang memang punya produksi sendiri di Indonesia, kita berproduksi nih, negara ini, anak-anak bangsa ini, dan ternyata kualitasnya keren banget karena aku ngalamin sendiri. Jadi ibaratnya nih ya, bisnis baru ini gitu ya, walaupun mungkin startnya masih kolaborasi ya, belum pure dari aku sendiri, tapi ini udah bikin aku ngerasa bahwa I think I can conquer business world gitu. Dimulai dengan kolaborasi gitu, dari passion to dari passion to making money bisnis kali ya. Tapi kan intinya kalau mau buka usaha itu kan urusan uang balik memang nanti belakangan, tapi yang sekarang kan kita fokusnya ke produknya bagus, keren, jadi talk of the town, jadi favorite orang-orang, dan pada akhirnya akan menghasilkan keuntungan gitu. Aku jadi partner kolaborasi gitu. Karena kan pasti setiap fashion brand udah punya desainer sendiri, dan kita nyampein apa yang kita mau. Versi lainnya menurut aku ya.
Dan Ibu Ayu sendiri kan pengguna ya dari di sini, Ibu Ayu bisa kasih input, ini kurang gini, ini kurang gini, ini fittingnya kurang enak nih kalau kita lagi gerak seperti ini. Jadi Ibu Ayu banyak kasih input juga sih. Kalau Nia tuh kalau nggak salah launchingnya itu saat sebentar pas launching buku dulu apa launching baju dulu ya? Baju dulu Ya? Lupa aku ada timeline-nya tapi lupa. Iya bagus lah, sangat support banget baju golfnya dia karena dia juga olahraga. Dia juga fokus tuh kalau dia lagi ngerjain sesuatu. Nia juga orangnya very workaholic. Dia tuh kerja keras, Nia fokus. Jadi aku juga suka dikelilingin sama teman-teman yang selain baik, tapi mereka juga aktif dan juga punya ngerti gitu loh, ini hidup mau dibawa kemana gitu, bisnisnya mau kayak gimana gitu. Jadi saling support lah. Makanya kita kalau teman-teman lihat saling kirim-kirim produksi kita, saling kirim-kirim bisnis kita untuk saling support. Dan nggak ada tuh yang kayak gue bisnis gue baju, dia juga baju, nggak gue bantuin promo, enggak lah gitu kan. Kita punya, dikasih Tuhan, dititipin Tuhan kelebihan untuk mungkin punya followers atau punya sosial media yang bisa nge-reach sejumlah orang. Nah itu kan kita pakai buat yang baik-baik, kita pakai buat bantuin teman kalau misalnya ada yang lagi bisnis atau ada yang butuh sesuatu. Menyempatkan waktu untuk selalu berolahraga. Rupanya Ayu Dewi memiliki alasan tersendiri untuk melakukannya. Meski tampak sehat, Ayu Dewi mengaku kerap mengecek kondisi tubuhnya ke pihak dokter. Tak disangka kolesterol hingga gula darah Ayu Dewi rupanya tak stabil lantaran tak ada pembakaran maksimal dalam tubuh. Lantas bagaimanakah Ayu Dewi menjelaskan mengenai seberapa penting olahraga bagi dirinya? Lalu dampak apakah yang dirasakan oleh Ayu Dewi setelah rutin menjalani olahraga? Kalau tenis tuh sebenarnya aku lagi usahain buat seminggu 3 kali lah, terus baru ntar golf. Karena enak banget loh. Aku ngerasa kalau bisa olahraga tuh capek gitu, lucu banget loh kalau syuting, bener deh, luar biasa ya. Allah. Nggak olahraga Bayu jadinya kayak capek-capek. Kayak lemas gitu, kayak kalau orang nih, kalau mungkin gini deh, dulu kan juga aku nggak terlalu olahraga banget ya, yang nggak ngerasa ada kebutuhan juga, tapi ya mungkin begitu kita cek kolesterol lah, gula darah lah, segala macam amburadul gitu kan data statistiknya. Itu begitu ngerasa olahraga, kan banyak orang bilang ya ini olahraga tuh adiktif ya, mungkin karena kita ngeluarin segala macam yang perlu dikeluarin dari tubuh kita ya kan, segala dosa lah mungkin gitu, keringat. Nah, abis itu kita jadi ngerasa lebih fresh, ke-boost endorfinnya, jadi lebih semangat ngerjain rutinitas yang lain, apalagi pekerjaan lebih fokus gitu loh, jadi lebih energinya lebih enak. Thank you. Penting banget. Pokoknya olahraga ini menurut aku ya di zaman kayak gini, olahraga itu sebenarnya akan membuat kita jadi orang-orang yang lebih punya positive thinking gitu, karena saat kita olahraga ngeluarin sekresi kan tubuh kan, ngeluarin cairan-cairan yang nggak perlu dari keringat segala macam. Nah itu akan meninggalkan banyak zat-zat di dalam tubuh yang bikin kita jadi orang yang lebih cheerful, happy, positive vibes, jadi endorfinnya kan jadi naik. Jadi menurut aku olahraga tuh penting banget. Mulai aja dari yang simple sampai ntar kita nemu kita mau olahraga ini. Segala kegiatan olahraga selebriti nampaknya akan selalu menjadi tren bagi para selebriti lainnya. Lantas benarkah hal yang dilakukan Ayu Dewi merupakan sebuah ajang ikut-ikutan dari yang lainnya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Tengku Firmansyah. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Banyak memiliki waktu luang di kala pandemi, membuat Ayu Dewi akhirnya memutuskan untuk aktif berolahraga. Sama seperti selebriti yang lain, istri dari Reggy Datau ini pun memilih untuk olahraga golf bersama para selebriti lainnya. Berjalan beberapa waktu,
Ayu Dewi juga akhirnya beralih kepada olahraga tenis yang sempat digandrungi banyak pihak. Meski tak menampik bahwa dirinya tengah mengikuti tren yang ada, namun yang terpenting baginya adalah hal tersebut merupakan hal yang positif dalam kegiatannya. Lantas benarkah Ayu Dewi lakukan segala macam jenis olahraga lantaran terpengaruh dengan tren yang ada? Awal-awal kan aku waktu pandemi tuh aku milihnya golf kan gitu. Nah habis itu memang penasaran gitu sama tenis gitu. Kalaupun teman-teman sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau misalnya yang lagi tren nangkepin capung juga pada ikutan semuanya, nggak ada yang salah, nggak ada masalah, ngikut tren tuh nggak masalah gitu. Mau jadi followers, mau jadi trendsetter tuh nggak masalah menurut aku, asal dilakuin sepenuh hati, niatnya baik, tujuannya baik, titik gitu. Karena semua yang baik-baik akan berimbas baik untuk kita, impactnya tuh bakal bagus buat kita juga gitu. Jadi nggak masalah, aku bukan orang yang tipe, lo mau ikut-ikutan, lo orang lebih banyak lo ikut, nggak masalah, asal jangan setengah-setengah. Sayang kalau setengah-setengah, nanti kita jadi biasa aja di setiap hal yang kita lakuin. Karena aku juga pengen anak-anak aku tuh ngeliat kayak, ibu aku tuh segala bisa. Aku tuh pengen ini, aku tuh lupa ya mulai tenis tuh apakah pas sudah trending banget atau lagi biasa aja, which is menurut aku sih momennya lupa, tapi yang jelas aku menemukan coach yang emang benar-benar bisa ngajarin sampai detail. Kan gini loh, kalau coach aku tuh ya, aku sambil mukul dia bisa tahu salah pegangannya salah gitu, bodinya di ujung sana gitu. Jadi aku tuh kalau ngelakuin sesuatu tuh pengennya total. Jadi termasuk sama kolaborasi ini aku pengennya total. Jadi ntar teman-teman yang beli juga ngerasa, oh iya ya emang bener ya, nggak cuma warnanya aja, nggak cuma modelnya aja, tapi emang worth to buy, worth to try, worth. Memiliki lingkungan pertemanan yang positif tentu memiliki pengaruh yang baik juga bagi Ayu Dewi tentunya. Kerap dihujani dengan segala kabar miring mengenai rumah tangganya, namun tak sekalipun Ayu Dewi merespon atas apa yang dilontarkan oleh Dennis Karista. Kerap menghadirkan sensasi yang tak tahu kemana arah tujuannya, Dennis Karista harus menelan pil pahit lantaran tujuannya tak tercapai karena tak digubris oleh Ayu Dewi maupun sang suami. Fokus dengan apa yang tengah dijalani saat ini, Ayu Dewi tak ingin mengotori diri dan pikirannya untuk hal yang tak penting. Lantas benarkah hobi olahraganya ini juga disalurkan kepada anak-anak Ayu Dewi di setiap harinya? Dan dengan siapa sajakah Ayu Dewi biasa melakukan olahraga tenis dan juga golf? Aku biasa sering mainnya bareng coach ya, karena kan dia ngajar. Teman-teman aku sendiri Sama ada sahabat aku tapi bukan artis, ada Luna, Marian juga mulai main. Dulu tuh siapa ya kalau teman artis? Udah sih, aku belum sempat main sama yang lain juga. Sama Wulan pernah. Jadi ya berapa kali sering sama Gigi juga, sama Raffi, sama Gigi, Nia. sama Raffi, sama Nia tuh kan. Iya, sama mereka karena emang kita kan gitu, mau besok mau tenis nggak gitu kan, cuma waktunya kadang-kadang nggak. Coach yang sama ya. Ada coach yang sama, tapi kalau untuk rutin aku coachnya beda, jadi nggak bareng mereka. Pernah kemarin latihan bareng Luna, tapi coachnya beda sama coach Raffi sama Gigi, tapi semuanya basically menurut aku sama untuk meng-guide kita, ngajarin kita untuk main yang lebih benar, lebih aktif. Tapi anak-anak sendiri emang hobi. Anak-anak lagi aku perkenalkan dia masih masuk ke fase bisnis basket. Bisnis jadinya basket. Nah, masih basket dulu, tenisnya on the way. Tapi emang sering, maksudnya emang hobi olahraga juga. Rutin, harus aku gini, aku pengen anak-anakku tumbuh jadi anak-anak yang sportif gitu. Dan disiplin, olahraga kan disiplin kan, ada jamnya misalnya, ya kan? Karena pasti Jen ngerasain deh di dunia bisnis itu kalau kita nggak disiplin pasti nggak bakal ada hasilnya gitu. Kayak meeting ketemu orang, ntar kita punya timeline, abis meeting jadi produknya gimana. Karena walaupun ini kolaborasi Laika pertama dengan mungkin selebriti ya, tapi Laika juga pernah kolaborasi sama public figure yang lain gitu. Tapi maksudnya kayak gitu-gitu kan butuh disiplin. Nah, aku pengen nanamin ke anak-anak aku disiplin, sportivitas dari dini, jadi mereka tumbuh jadi makhluk-makhluk yang punya positive vibes, makhluk-makhluk yang punya goals yang tinggi, aktif, positif, dan fokus ngejalanin hidup mereka. Keharmonisan kian muncul dari keluarga Ayu Dewi.
ketika badai datang dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan bagi dirinya semata. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Saksikan cuap-cuap hanya di MOP Channel. Tak ingin terpengaruh dengan kabar yang tengah beredar luas, Ayu Dewi nampaknya kian bahagia dengan segala pekerjaan yang ia lakukan. Tak ingin memberikan ruang bagi siapapun yang akan merusak kenyamanan keluarganya. Ayu Dewi rupanya juga diberikan support oleh teman-teman terdekatnya. Meski hal tersebut tak serta-merta membuat Dennis Karista diam, namun setidaknya sang dalang tak dapat menembus segala tembok pertahanan yang ada dalam keluarga Ayu Dewi. Dalamnya lautan memang tak ada yang mengetahui. Namun Ayu Dewi rupanya cukup berhasil dengan membangun segala sesuatu untuk menghentikan segala serangan terhadap keluarganya. Kemesraan kian terukir dalam kehidupan Ayu Dewi dengan Reggy Datau. Hal tersebut terlihat dari beberapa unggahan di media sosial yang kerap menunjukkan kebersamaannya. Lantas, bagaimanakah Ayu Dewi menceritakan pengalamannya menjalankan olahraga bersama sang suami? Dan adakah rahasia khusus dari Ayu Dewi agar dirinya tampak selalu ceria dan bahagia? Aduh Rayu pernahnya. Lagu kali ya. Pernah. Dan dia lebih jago karena suami aku tuh tenis dari kecil terus sempat break. Habis itu ya dia ya kalau udah kecilnya udah pernah main apapun itu ya. Muscle memory. Jadi yang olahraga itu kenapa kalau kita latihan sama coach kita lihat olahraganya apapun itu kayaknya itu latihan itu mulu lama gitu. Itu jadi coachnya tuh lagi ngebangun muscle memory kita memori otot supaya nextnya kalau main sendiri ototnya tuh udah inget kalau pukul lagi ini mesti gini. Tapi jago. Siapa? Pasu. Jago dia. Jago siapa? Dia nih. Makanya aku harus bisa. Minimal kalau tenis tuh ya udah bisa sih sebenarnya balikin bola. Cuman kan karena aku agak idealis, ngebalikin bolanya tuh tekniknya harus benar. Ya kan? Udah bener tekniknya, tapi belum ada power nih. Powernya mesti dikencengin gitu. Cita-cita jadi radu kamu. Apa yang bikin aku selalu tampil Bahagia, happy. Oh, kita harus hidup Sehat. to the max. To We the have to max. live to the fullest. Kan dititipin hidup pemain di atas harus jadi the best role yang kita lagi jalani gitu. Jadi aku lagi dititipin hidup sama yang di atas, role-nya sebagai ibu, sebagai anak, sebagai istri. Nah itu harus dilakuin paling pol di setiap harinya. Siapa tahu besok kita bangun udah beda lagi role-nya, kita nggak tahu kan. Makanya tiap hari harus kita marking dengan role yang sepol mungkin gitu. Jadi gas ngomong dong udah dikasih hadiah. gas thank you. Hidup tak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar. Maka, kita sebagai manusia berhak untuk memilih jalan mana yang terbaik untuk dapat dilewati dan menemukan kedamaian di jiwa. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.